kita lanjutin lagi dengan pembahasan kita di eFuse. Jadi sebelum kita masuk ke cara regresinya, di sini saya akan jelasin sedikit. Untuk regresi panel ini, di sini kita harus pahami ada 3 model yang bisa kita gunakan untuk regresi panel. Di mana dalam 3 model ini kita akan pilih mana yang lebih baik antara ketiga model ini. Di mana model pertama di sini ada istilahnya uji Full Least Square atau PLS, ada uji Fixed Effect Model, sama uji Random Effect Model. Jadi step-stepnya kita akan bahas lebih lanjut. Di sini dari 3 model ini kita perlu melewati 2 tahap, yaitu pertama adalah uji Zhou dan uji Houseman untuk memilih mana dari ketiga model tersebut yang paling bagus. Jadi untuk penjelasannya di sini kalian bisa baca di slide. Dimana kalau misalnya uji Zhou kita digunakan untuk memilih antara model PLS atau Phase Effect Model mana yang lebih bagus. Nanti kita akan tes ujinya. Dimana kita lihatnya dari probabilitas. Kalau misalnya probabilitas di atas 0,05, berarti di sini model yang lebih bagus adalah PLS. Tapi kalau misalnya probabilitas di bawah 0,05, berarti kita menggunakan hasil uji Phase Effect Model. Setelah kita melewati uji Zhou, kita harus lanjut lagi ke uji Houseman. Untuk kita pilih mana yang lebih bagus antara Phase Effect Model atau Random Effect Model. Jadi di sini kalau kita lihat di probabilitasnya, kalau di atas 0,05 berarti Random Effect Model yang lebih bagus. Jadi kalau misalnya probabilitas di bawah 0,05 berarti kita akan menggunakan hasil uji Fixed Effect Model. Kita langsung aja ke cara ujinya di eFuse. Kita kembali lagi ke sini ya. Tadi kita sebelumnya udah belajar gimana cara impor data masuk ke dalam eFuse. Sekarang kita mulai melakukan regresi. Oke. Di sini, di tampilan awal ini, kita harus cari dulu dari tampilan ini, kalian bisa langsung dari sini kalian ketikkan, kalian cari kode. Di sini dia berbeda sendiri, warna biru, terus ada kode P-nya. Kalian double klik, maka akan muncul cross-section identifiers-nya, yaitu kode perusahaan yang kalian gunakan. Jadi di sini kita langsung ke estimate. Nah, di sini yang kalian perlu perhatikan adalah di sini dependent variable kalian harus masukin sesuai dengan nama kolom variabelnya. Jadi biasanya saya sarankan kalian pada saat kalian mau uji data, kalian ketikkan dulu di Word nama variabel yang kalian gunakan dan beri tanda tanya. Seperti yang di video saya jelaskan sebelumnya. Jadi di sini kalian masukin harga saham di bagian dependent. Kemudian untuk sisanya untuk EPS, DPR, ROE sebagai independent kalian masukin di sini. Kalau misalnya kalian ada kontrol juga sama ya. Kalau ada kontrol kalian juga masukin di bagian sini. Kemudian yang perlu perhatikan adalah di sini. Di sini ada metode estimasi yang kita gunakan. Di sini kita ada 3 model, kita uji dulu untuk memunculkan hasil uji Full Least Square atau PLS. Oke, jadi kalau misalnya dikatakan Full Least Square, ini model ini seperti ini dikatakan sebagai model yang paling sederhana, di mana pendekatannya itu mengabaikan dimensi waktu dan ruang yang dimiliki oleh data panel. Jadi biasanya metode ini akan menggunakan pendekatan metode regresi ordinary least square. Jadi artinya mengabaikan dimensi waktu dan ruang itu artinya dia tidak data pas pengolahan data itu tidak membedakan perbedaan kode perusahaan atau membedakan juga periode tahunnya. Jadi di sini kita murni uji data hanya berpatokan pada variabel dependent dan variabel independennya. Di mana di sini kita anggapannya semua koefisien itu konstan terhadap waktu dan individual. Jadi di sini di bagian common coefficient kalian perlu masukin C sebagai untuk menunjukkan nilai konstannya. Kemudian kalian bisa langsung klik OK. Nah, di sini merupakan hasil uji untuk Full Least Square
Kalian bisa copy, masukin ke Word. Ini merupakan hasil uji PLS. Oke. Jadi kita udah muncul hasil uji PLS, kemudian sekarang kita mau munculkan hasil uji Fixed Effect Model. Jadi Fixed Effect Model ini akan memasukkan efek dari perbedaan individual antar datanya. Jadi di sini kalian kembali ke Estimate, di bagian cross section ini kalian ganti ke Fix, kemudian kalian bisa klik langsung OK. Kalau untuk C ini sebenarnya kalau kalian nggak dimasukin pada saat di model fix juga nggak apa-apa, karena dia akan muncul otomatis sendiri. Kemudian kalian bisa langsung klik OK. Di sini akan memunculkan hasil uji untuk fixed effect model. Jadi di sini kita kopikan dulu sampai ke bawah. Kita paste lagi di bawah sini. Uji FEM. Kita paste. Jadi di sini kita udah hasil uji PLS FEM. Sekarang kita harus menguji antara PLS sama fixed effect model, mana model yang lebih bagus. Dimana kita harus menggunakan uji Chow. Uji Chow, kalian ke bagian view, kemudian kalian pilih fix atau random effect testing. Kalian pilih ini, redundant fixed effect. Maka di sini akan muncul hasil uji Chow-nya. Di sini ada dua tabel, tapi tabel yang kita pakai tabel yang di atas ini. Jadi kalian perlu copy tabel di sini. Kalian masukin di Word. Kalian sebut aja ini uji Chow. Jadi di sini yang kalian perlu perhatikan adalah di uji Chow ini dia adalah cross section chi-square. Kalian perhatikan ini dan kalian lihat nilai probabilitasnya. Apakah probabilitasnya di atas 0,05 atau di bawah 0,05. Dan hasil uji Chow kita probabilitasnya adalah di bawah 0,05, artinya antara PLS sama FEM, model lebih bagus adalah model fixed effect model. Kemudian kita coba lanjut lagi ke uji Houseman. Nah, uji Houseman, kalian kembali lagi ke Estimate. Kalian di sini cross section kalian ganti ke random. Kalian langsung OK. Nah, ini sebenarnya munculkan hasil uji untuk randomnya. Kita copy aja dulu ya. Copy. Kita paste di sini aja. Uji random. Oke. Kemudian sekarang kita mau lakukan uji Houseman. Cara kita uji Houseman, kita ke view. Kemudian kalian ke fix atau random effect testing. Kalian pilih Houseman test. Di sini ada muncul banyak hasil pada beberapa tabel, tapi yang kita pakai hanya tabel yang di atas ini. Kalian copy aja, kemudian kalian kasih judul lagi uji Houseman dan paste. Jadi untuk uji Houseman ini kita lihat cross section random dan kita pakai probabilitas. Apabila probabilitasnya di atas 0,05, maka model yang lebih bagus adalah model random effect model. Tapi kalau misalnya probabilitasnya di bawah 0,05, berarti fixed effect model yang bakal kita pakai. Jadi, dari hasil uji Houseman kita bisa simpulkan model yang lebih bagus adalah model fixed effect model, karena di bawah 0,05 untuk probabilitasnya. Jadi, kita kembali ke hasil uji fix yang ini. Kita kembali ke sini.
Ini merupakan hasil uji fix yang bakal kita pakai untuk masukin ke hasil uji kalian untuk uji F, uji T, sama uji koefisien determinasi atau adjusted R-square. Tapi kalau misalnya kalian mau munculkan kembali ke hasilnya, kalian perlu ke estimate lagi ya. Kalian tinggal ganti random ini, kalian ganti ke fix. Kemudian kalian oke. Ini adalah tampilan hasil uji fix yang kalian mau pakai. Jadi pastikan kalian jangan salah pakai, jangan pakai hasil uji yang show, tapi kalian pakai hasil uji yang kalian ulang estimate tadi, pilih yang cross section, kalian ganti ke fix ini. Kemudian oke. Kita kembali aja ke Word, tadi kita udah paste di sini. Jadi kita bahas dulu dari uji F ya. Untuk uji F, kalian perlu lihat ke bagian bawah. Di sini ada prob F statistik. Sebenarnya untuk pembahasan, untuk penjelasan untuk uji F ini sama seperti di SPSS. Di kalau di bawah 0,05, artinya variabel independen dapat berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen. Jadi di sini hasil uji F kita sudah terpenuhi, di mana sudah di bawah 0,05. Artinya, variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen kita. Kemudian, untuk uji koefisien determinasi, di sini sama ya, ada dua hasil uji seperti di SPSS, ada R-square sama adjusted R-square. Tapi yang kita pakai di sini adalah adjusted R-square. Untuk penjelasannya sama seperti di SPSS. Kemudian, yang paling penting berikutnya adalah gimana cara kita membaca hasil uji T-nya. Hasil uji T-nya di sini kita perlu lihat probabilitas sama koefisien. Jadi kalau di sini kita bisa lihat kalau untuk EPS, probabilitasnya di bawah 0,05, artinya EPS berpengaruh secara signifikan. Kemudian untuk signifikan positif dan negatif, kita lihat di kolom EPS. Jadi di sini untuk variabel DPR sama ROE itu dia tidak signifikan karena nilai probabilitas di atas 0,05. Jadi untuk penjelasan hasil ujinya itu sama seperti di SPSS. Oke, jadi untuk hasil uji untuk cara regresi di eFuse itu sudah selesai. Kita udah bahas dari awal. Kita harus tes dulu uji Chow, kemudian uji Houseman, dan terakhir kita baru pilih mana yang lebih bagus antara ketiga model ini. Jadi dari contoh hasil uji kita untuk hasil uji ini, model yang terbaik kita gunakan itu adalah model fixed effect model. Jadi kalian tinggal masukin ke hasil uji kalian ini ke bab hasil data kalian.